Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh akan melakukan demonstrasi konstekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya, Said Muksin SST dari SMK Negeri Mata Kengon, dan rekan saya Eli Radia SS dari SMP Negeri 2 Takengon. Dan rekan saya Ibu Apriani SPD dari SMP Negeri 5 Takengon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Apri. Waalaikumsalam Pak Said. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah, senang saya mendengarnya Bu. Baik Ibu, sebelum Ibu melakukan coaching nanti dengan coach Ibu, ada baiknya kita berdiskusi dulu terkait pra supervisi. Baik Pak. Jadi Ibu, pada saat nanti Ibu coaching, ya, nanti Ibu akan saya amati dan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian. Baik Pak. Di mana rubrik penilaian itu nanti yang pertama, apakah sudah sesuai dengan algoritma atau belum. Yang kedua, bagaimana Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Dan yang ketiga, bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Baik, 3 yang harus saya lakukan ya Pak ya. Dimana nanti kriterianya yang harus Ibu terapkan, yaitu tentang prinsip coach. Di antaranya yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi pertanyaan. Baik Pak. Nah, baik Ibu, selanjutnya yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, pada saat coaching nanti, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, sama memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, berarti ketiga kompetensi inti ini Bu ya? Iya, ketiga kompetensi Pak. Lalu Ibu, dari ketiga kompetensi inti ini, kira-kira kompetensi apa yang secara spesifik akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, kompetensi yang secara spesifik akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif sama memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, berarti 2 Bu ya? 2 Pak. Oke, baik Ibu. Yang terakhir Bu ingin saya tanyakan, kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai pada saat proses coaching kali ini? Ya, indikator yang ingin saya capai Pak, saya ingin sekali coach saya menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Oke, baik. Berarti sudah Ibu pikirkan matang-matang Bu ya? Sudah Pak. Oke, terkait kompetensi yang spesifik dan indikator dalam coaching kali ini. Iya Pak. Oke, baik Ibu, demikian diskusi supervisi kita kali ini. Selanjutnya Ibu bisa melakukan coaching terhadap coach Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Apri. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Ibu gimana? Oh, Sehat? Alhamdulillah sehat juga ya Bu ya. Kemarin saya dengar Ibu mencari saya. Betul Bu, saya mencari Ibu. Tujuan Ibu mencari saya kira-kira ada apa ya Bu Eli ya? Ya Bu, saya kan sebenarnya ingin curhat nih dikit sama Ibu tentang kegelisahan saya gitu loh Bu. Tentang apa tuh Bu kira-kira Bu? Ya, saya Bu di masa sekolah merasa tidak adil gitu. Kayaknya ada hal yang tidak adil yang dibuat sekolah terhadap siswa yang akan mendaftar ke sekolah saya. Jadi apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini Bu? Ya, saya ingin siswa tersebut Bu diterima di sekolah saya. Mungkin Ibu bisa ceritakan nggak kepada saya situasi seperti apa kayak gitu Bu? Ya. Sebenarnya anak tersebut Bu sudah pernah sekolah di sini gitu Bu ya. Dia tidak bersekolah lagi begitu. Namun siswa tersebut menginginkan dia tetap kembali bisa sekolah di sini.
Jadi Ibu menginginkan dia tetap bersekolah di sini, Bu ya. Iya, betul. Kira-kira apa yang mempengaruhi hal itu supaya siswa tersebut bisa diterima di sekolah Ibu? Iya, betul. Sebenarnya ada beberapa hal, Bu, yang menyebabkan anak tersebut tidak diterima di sekolah ini. Itu sebenarnya ada flashback-nya, Bu ya, kenapa anak tersebut tidak diterima. Anak tersebut memang adalah anak yang broken home begitu. Nah, anak tersebut banyak itu dilaporkan oleh beberapa guru, banyak absensinya gitu, Bu. Banyak kehadirannya tidak memenuhi kriteria dalam raport gitu, Bu ya. Jadi karena sudah banyak absensi atau keabsenannya, alpanya udah berapa kali gitu, dan hal tersebut selalu anak siswa tersebut selalu melakukan hal yang sama, sehingga sekolah mengeluarkan anak tersebut begitu. Oh, jadi karena anak tersebut banyak absen, Iya, betul. dia tidak apa Bu namanya, tidak Mengindahkan ya. perkataan guru, Iya, betul. tidak rajin ke sekolah Bu ya. Iya, betul. Jadi situasi apa Bu yang kira-kira Ibu inginkan lah Ya. agar anak itu bisa masuk ke sekolah ini? Iya, saya ingin siswa tersebut, Bu ya, tetap bisa diterima di sekolah ini, Bu, tanpa melihat atau mengkaji tentang masa lalunya begitu, Bu. Oh, jadi jangan dikaji masa lalu ya Bu Ya. Eli ya, masa sekarang Bu Ya. ya. Kira-kira apa yang bisa membuat itu terwujud Bu Eli? Ya, mungkin saya akan mencoba, Bu ya, meyakinkan kembali pihak sekolah, Bu ya, bahwa anak tersebut masih layak untuk diterima di sekolah ini gitu, Bu ya. Karena saya punya data-data yang sudah saya kumpulkan kebetulan, Bu, data yang sudah saya kumpulkan yaitu dari wali kelas, dari rekan-rekan guru, dari teman-temannya siswa tersebut gitu, bahkan dari BK juga sudah saya kumpulkan gitu, Bu. Namun ternyata dari data yang saya temukan, nah anak tersebut masih layak gitu loh, Bu, untuk diterima di sekolah saya begitu, Bu. Oh, jadi dengan data dari BK Ibu Ya. merasa masih layak ya. Iya, Kira-kira gagasan apa yang ingin Ibu lakukan Mm-mm. agar anak tersebut bisa masuk ke sekolah Ibu? Mungkin saya akan membawa data yang saya katakan tadi sama Ibu kepada kesiswaan ya, Bu ya, kepada kurikulum, kepada kepala sekolah saya gitu, Bu ya, dan untuk meyakinkan mereka bahwa anak tersebut masih pantas gitu, masih layak untuk diterima di sekolah saya dengan data yang saya bawa tadi gitu, Bu. Oh, jadi yang Ibu persiapkan, Ibu membawa data ke sekolah agar anak tersebut bisa masuk ke sekolah Ibu Iya, ya. betul, Bu. Iya, betul Bu. Apa yang kira-kira bisa memastikan itu bisa berjalan dengan baik Bu? Saya akan menyiapkan data-data yang saya perlukan terkait pada siswa tersebut, Bu, permasalahan siswa tersebut. Mungkin data yang saya maksudkan tadi itu adalah data yang seperti saya beritahukan kepada Ibu sebelumnya, yaitu data dari kurikulum, data dari BK, guru, teman-teman sejawat saya begitu, Bu. Itu data yang akan saya persiapkan untuk kedepannya gitu. Oh, sangat bagus sekali ya Bu Eli ya. Kira-kira nih Bu Eli, komitmen apa yang Ibu lakukan setelah ini Bu? Mungkin, Bu, dalam minggu ini saya akan melakukan atau melaksanakan apa yang saya maksud tadi kan, Bu. Apalagi kan sekarang pendaftaran hampir mau tutup nih, Bu. Jadi mungkin secepatnya akan saya lakukan komitmen saya itu, Bu. Wah, bagus sekali nih Bu Eli ya. Jadi secepatnya Ibu mengasihkan data supaya anak ini bisa diterima kembali di sekolah ini Bu. Kira-kira nih Bu Eli, siapa yang bisa Ibu hubungi, yang perlu dihubungin? Ya, saya akan menghubungi untuk awal mungkin Wakasek kurikulum mungkin, Bu ya, untuk awalnya, kemudian Wakasek kesiswaan, lalu kepala sekolah,
mungkin juga akan saya hubungi wali murid yang bersangkutan begitu. Jadi Ibu akan menghubungi mereka ya. Iya. Kira-kira siapa saja yang perlu diminta dukungan? Yang tadi ya Bu ya? Ya, saya rasa ya semua pihak itu kan sangat mendukung itu Bu ya. Mereka harus mendukung sepenuhnya. Selain dari pihak sekolah ya sudah pasti ya wali murid itu Bu yang mendukung saya bagaimana supaya anak tersebut dapat diterima di sekolah saya gitu Bu. Wah, bagus sekali Bu Elia dengan adanya data-data semua baik dari guru BK, wali kelas, rekan-rekan sejawat. Mudah-mudahan murid Ibu diterima ya. Dari percakapan kita ini berarti Ibu sudah menemukan ya solusinya ya Bu ya? Apa betul Bu Eli? Ya, memang betul Bu. Setelah saya berbincang dengan Ibu nih hari ini, ternyata dengan sendirinya saya menemukan solusi Bu dari permasalahan saya. Oh, alhamdulillah Bu Eli ya. Mudah-mudahan murid Ibu bisa diterima kembali ya Bu ya Iya di Bu, sekolah. mudah-mudahan amin. Ibu, ya? Itu yang saya harapkan ya Bu ya. Amin, mudah-mudahan terlaksana Bu ya. Bu. Untuk saat ini kita sudahi dulu Bu Eli ya. Ya Bu, baik. Terima kasih Bu atas waktu yang Ibu berikan kepada saya. Ya, terima kasih Bu Eli. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Apri. Ya. Bagaimana Bu Apri hasil coachingnya? Apakah berjalan baik dan lancar? Alhamdulillah coaching hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Baik Ibu, tadi selama Ibu melakukan coaching, saya melakukan observasi. Nah, jadi Ibu selama observasi tadi ada sedikit pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Nah, Ibu, saya ingin menanyakan terkait tentang apa saja yang sudah didapatkan selama proses coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin dicapai selama proses coaching. Ya, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta seperti menetapkan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga sudah menggali potensi yang ada pada diri coach sehingga si coach menemukan permasalahan terhadap dirinya. Saya juga sudah menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, jadi Ibu sudah berhasil ya proses coaching tadi? Alhamdulillah saya sudah berhasil dalam proses coaching Pak. Ya, Alhamdulillah. Baik Bu, saat coaching tadi kan saya mengamati Ibu ya dengan bersama coaching. Jadi Bu, ada beberapa catatan yang ada pada saya Bu yang harus saya sampaikan ke Ibu. Yang pertama Ibu, Ibu sudah berhasil melaksanakan coaching dengan menerapkan alur tirta. Itu terlihat dari yang pertama yaitu Ibu sudah mengajukan tujuan kepada coach. Jadi proses coachingnya terarah tadi begitu. Kemudian yang kedua, Ibu sudah mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh coach. Yang kedua. Dan yang ketiga, Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk mencari solusi atau rencana aksi yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian Ibu juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Kemudian Ibu yang selanjutnya, yang terakhir ini, yaitu Ibu juga saya lihat sudah mulai mendengarkan percakapan dengan coach dengan fokus ya. Ibu sudah ada present yaitu kehadiran penuh. Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif. Kemudian Ibu juga sudah mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya Pak, sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach. Luar biasa Bu ya. Luar biasa sekali proses coach Ibu hari ini. Nah, jadi harapannya ke depan proses coachingnya bisa menjadi lebih baik lagi. Terakhir Ibu, yang ingin saya tanyakan untuk ke depannya, ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini? Iya Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami lagi tentang alur tirta supaya untuk melakukan coaching ke depannya saya lebih bagus lagi Pak. Baik, luar biasa sekali Mbak Pri. Jadi ke depannya Ibu akan mendalami lagi alur tirta dengan harapan agar proses coaching ke depannya menjadi lebih baik lagi. Betul sekali Pak. Baik Bu Apri, saya rasa cukup kegiatan
kegiatan pasca observasi kita. Mudah-mudahan kedepannya kita bertemu lagi di sesi selanjutnya dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Baik Pak, terima kasih Pak Said. Sama-sama Ibu.